Biografi Ibu Nyai Hajah Sirojul Ummah Siroj. Figur seorang guru. Bagi seorang santri, figur seorang guru merupakan sebuah cerminan, seperti pepatah Jawa mengatakan, guru digugu lan ditiru. Agaknya pepatah tersebut benar adanya. Ibu Nyai Sirojul Ummah, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Sabilul Ulum Ponokawan Sidoarjo, adalah cerminan guru yang berwibawa dan disegani oleh para santrinya. Perjalanan hidup beliau syarat akan lika-liku perjuangan. Hal itu membuat pribadi beliau semakin arif dan bijaksana dalam setiap langkah dan tingkah laku. Bu Nyai, begitulah kami para santri memanggil beliau. Bu Nyai dilahirkan pada tanggal 26 Desember 1959 di Desa Kemasan Krian, Sidoarjo. Sebuah desa yang subur, tak heran jika sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, dengan adanya pembangunan industri yang semakin berkembang di dewasa ini, membuka peluang kerja bagi penduduk sekitar sebagai buruh pabrik. Ibu Nyai Sirojul Ummah hadir di tengah-tengah keluarga sebagai putri ke-10 dari 13 bersaudara. Dari ibu kedua setelah wafatnya istri pertama, almarhum Kiai Haji Siroj Bukhori. Beliau keturunan dari pasangan Kiai Haji Muhammad Siroj dan Ibu Nyai Fathah Hamid. Kedua orang tua beliau sebagai pedagang dan guru ngaji. Sejak kecil, beliau ditempa dan dididik dalam keluarga religius yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam. Dari segi ekonomi, beliau tidak pernah kekurangan. Oleh karena itu, saudara-saudara beliau dapat mengenyam pendidikan yang layak, baik pendidikan umum maupun pondok pesantren. Namun, hal itu tidak berjalan lama. Kurang lebih, beliau usia 2,5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kondisi tersebut membuat perubahan besar dalam kehidupan Bu Nyai dan anggota keluarga yang lain. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Bu Nyai dan saudara-saudaranya harus membantu ibunda mereka bekerja. Hal itu beliau lakukan hingga duduk di bangku sekolah dasar. Beliau bersekolah di MINU Mojo Santren yang sekarang menjadi MI Al-Ahmad Mojo Santren. Bukan hanya ilmu-ilmu umum yang beliau kuasai, namun juga ilmu-ilmu agama. Tak jarang beliau mendapat undangan dari para tetangga untuk membacakan Al-Quran dalam acara resepsi pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Tahun 1971, beliau masuk di SLTP Muallimin Muallimat Mojo Santren. Keadaan yang begitu sulit membuat beliau semakin dewasa dalam berpikir. Semangat menuntut ilmu tetap menggelora di tengah himpitan kondisi yang kurang mendukung. Untuk membiayai sekolahnya, beliau membuat kerajinan dari bahan berenang yang menjadi bentuk-bentuk cantik yang menarik, sehingga laku dipasarkan. Bukan hanya itu, Bu Nyai juga mengambil pekerjaan di salah satu keluarganya yang kebetulan memiliki usaha bordir. Setelah tamat SLTP, beliau melanjutkan ke SLTA. Untuk keseharian tetap sama seperti di SLTP dahulu. Sebagian biaya sekolah harus dipenuhi sendiri dengan membuat pakaian bayi, baju, sepatu yang terbuat dari benang siet dengan alat jarum centel. Juga membuat kerudung ibu-ibu dengan diberi bunga bordir streamin, alas meja, spray, hiasan dinding, dan lain-lain. Semuanya dikerjakan karena untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Untuk memperluas wawasannya dalam bidang keagamaan, beliau masuk ke pondok pesantren Sabilun Najah Watu Tulis Prambon Sidoarjo kurang lebih 8 tahun.
Selama di pondok pesantren, ibunya mengirimkan sebagian biaya pendidikan, sehingga beliau harus usaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri di pesantren. Ketekunan beliau dalam belajar dan usaha menjadikan beliau disegani di antara kawan-kawannya. Bahkan, guru beliau sangat bangga padanya. Setelah selesai MA Diniyah, beliau diizinkan berangkat untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, dengan pengasuh Bapak Kiai Haji Maimun Zubair. Kurang lebih 2 tahun berada di Rembang, kemudian beliau kembali ke kampung halaman sambil meneruskan jejak langkah sang ayah merintis pondok pesantren sang ayah. Kala itu, beliau masih studi di Universitas Raden Wijaya Mojokerto. Awalnya, santri yang mengaji di sana hanya beberapa orang saja. Namun, sedikit demi sedikit yang mengaji bertambah banyak. Hal itu mendorong ibundanya untuk menyerahkan atau mengibahkan tanah dari kakak ayahnya untuk didirikan pondok pesantren yang lebih layak. Nama besar Kiai Haji Muhammad Sirot, ayah beliau, masih melekat pada diri Ibu Nyai. Banyak alumni-alumni ayah beliau yang mengundangnya untuk mengisi pengajian-pengajian rutin atau pada momen-momen tertentu. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, beliau juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Tahun 1986, beliau menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Anak Cabang Krian selama 2 periode. Kemudian, pada tahun 1987 menjadi motivator Bina Balita kerjasama dengan UNICEF. Bersamaan dengan itu, juga beliau masuk sebagai anggota Himpunan Daiyah Muslimat dan Fatayat se-Jawa Timur. Tahun 1989, peletakan batu pertama pondok pesantren Sabilul Ulum di Desa Ponokawan Krian. Adapun dana yang diperoleh dari dermawan penduduk sekitar. Tidak beberapa lama kemudian, bangunan pondok sudah dapat dimanfaatkan. Kurang lebih 125 santri yang tinggal di sana. Kebanyakan santri dari daerah sekitar pesantren dan ada juga dari luar daerah, bahkan dari luar Jawa, sehingga mendapat sambungan hangat dari masyarakat. Mereka berbondong-bondong mengantar putri mereka untuk belajar di pondok pesantren tersebut. Pada tahun 1990, Bunyai Sirojul Ummah melangsungkan pernikahan. Pada tahun 1991, menuai keberkahan dengan hadirnya seorang putra, Gus Muhammad Taufik Hidayatullah. 5 tahun kemudian, lahirlah Neng Zidni Ilma Nafi'ah. Berbagai pengalaman organisasi mengantarkan beliau dipercaya memangku jabatan sebagai Sekretaris 2 Pimpinan Cabang Muslimat NU Sidoarjo periode 1992 sampai 1995. Dilanjutkan periode 1995 sampai 1999. Pada tahun 1996 didirikan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa yang bertujuan mendidik anak-anak yatim dan duafa agar menjadi kader-kader harapan bangsa dan agama. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, didirikanlah pesantren putra dan madrasah tahfizul Quran. Setahun kemudian, pondok pesantren Sabilul Ulum tidak hanya mengutamakan kuantitas, tapi juga kualitas. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh para santri. Tepatnya, tahun 1997 meraih juara 1 MTQ Putri tingkat kecamatan dan juara 2 Tartil Al-Quran Putri tingkat kecamatan. 1 tahun kemudian, prestasi tersebut dapat dipertahankan. Di pesantren, para santri diberikan berbagai keterampilan dengan harapan setelah mereka keluar dari pesantren dapat membantu ekonomi
dalam kehidupan kedepannya. Keterampilan tersebut adalah memasak, menjahit, hastakarya, elektronik, otomotif, dan kaligrafi. Pada tahun itu juga, beliau bekerja sama dengan Disnaker Sidoarjo dengan mengadakan diklat jahit-menjahit, sehingga santri yang sudah pulang bisa mengembangkan kreativitasnya dapat membantu perekonomian keluarganya. Tahun 1998, beliau diamanati sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita, Wilayah Kerja 2 Sidoarjo. Sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan pemberdayaan perempuan. Aktivitas di luar tersebut tidak melalaikan beliau untuk tetap mengasuh dan mengembangkan pondok pesantren. Pada tahun 1999, para santri Ponpes berhasil mempertahankan juara 1 MTQ Putri tingkat kecamatan untuk ketiga kalinya. Bahkan, juara pertama Tartil Al-Quran Putri dan juara pertama Sholawat Putra Putri juga berhasil diraih. Pemilu pertama setelah tumbangnya rezim Orde Baru diadakan pada tahun 1999. Pemilu waktu itu tidak sama dengan pemilu yang lalu. Dengan mengalirnya arus reformasi, membuat masyarakat sadar bahwa suara mereka yang akan menentukan nasib mereka 5 tahun ke depan, apalagi dengan adanya krisis multidimensi yang harus diatasi. Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat dilibatkan, mulai dari mahasiswa, tokoh masyarakat, dan para ulama, untuk berperan aktif dalam mensukseskan pemilu tetap demokratis. Ibu Nyai Sirojul Ummah merespon baik hal tersebut, dan beliau dipercaya sebagai Ketua Koordinator Pemantau Pemilu tahun 1999 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada JJPPR bekerja sama dengan UNDP. Madrasah Tahfizul Quran yang didirikan tahun 1998 dalam jangka waktu 2 tahun sudah dapat dipetik hasilnya dan diraihnya juara ketiga MHQ 10 juz tingkat kabupaten, menyusul prestasi-prestasi sebelumnya. Pada tahun 2003, pada Hafiz Ponpes Sabilul Ulum meraih prestasi yang membanggakan. Sebagai juara pertama hafalan Quran 10 juz dan 20 juz tingkat kabupaten. Dari berbagai prestasi yang diraih, menunjukkan kegigihan beliau dalam membimbing para santri untuk menjadi insan yang berkualitas dan bermanfaat bagi sesama sesuai dengan sabda Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis Nabi tersebut sedikit banyak dapat direalisasikan oleh Bu Nyai. Selain aktivitas beliau dalam organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan, beliau mampu menghasilkan kader-kader harapan masyarakat hingga sekarang. Terwujudlah 3 pondok pesantren, 23 TPQ, 5 majelis taklim, 6 taman kanak-kanak dapat didirikan para alumni di berbagai kota di Jawa maupun di luar Jawa. Aktivitas beliau selain ibu rumah tangga juga sebagai mubalighah, serta membimbing dan memimpin riyadhah santri dan umat sebagai penggerak Yaumul Ijtima, Jumat Kliwon dan Jumat Legi dengan zikir berduit, doa usaha iman dan taqwa Allah. Pada tahun 2016, beliau mendirikan KB Sabilul Ulum Kids dengan program unggulan tahfizul Quran sejak dini. Tahun 2020, beliau mendirikan SD Plus Sabilul Ulum. Plusnya adalah dengan program tahfizul Quran, alhamdulillahirabbil alamin, pengajian rutin ibu-ibu ba'da subuh mulai berdirinya pondok sampai sekarang masih tetap eksis. Dengan melihat perjalanan beliau penuh dengan perjuangan, ketabahan dan keikhlasan untuk kemaslahatan umat, sudah sepantasnya
beliau dijadikan sebagai seorang figur yang dapat diteladani, bukan hanya oleh para santrinya, tetapi masyarakat pada umumnya. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat, ibadah istiqomah, rizki halal, berkah. Amin, amin, amin ya rabbal